Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'du. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan webinar di MDB Berbagi yang ke-26. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah kesehatan, panjang umur, dan senantiasa mendapat perlindungan dari bahaya pandemi COVID-19. Bapak Ibu, salawat serta salam semoga tercurah limpah kehadiran baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Saya sebagai host, perkenalkan Lukmanul Hakim dari Kementerian Agama Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini akan dipandu oleh Bapak Hendra Darmawan sebagai moderator yang akan memimpin jalannya webinar pada kesempatan siang hari ini. Dengan segala hormat kepada Bapak Hendra Darmawan, saya persilahkan untuk memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Silakan Pak Hendra. Assalamualaikum Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Pak Lukman yang telah membuka kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Prof. Yuli dan Ibu Prof. Popi dan Bapak Prof. Ruli yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kita kali ini. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai kegiatan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah kita Bapak Ibu masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Insya Allah di tengah-tengah kita sudah hadir para pembicara yang hebat dari sebentar Ibu ada. Ya, halo Prof. Iya, saya coba ya Prof ya. Iya, nanti sama Pak Lukman kayaknya kita coba. Ya, siap. Iya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, barusan Prof. Luri menelpon bahwa memang ada sedikit masalah di jaringannya sehingga beliau tidak bisa meng-unmute. Mungkin Pak Lukman bisa dibantu untuk meng-unmute Prof. Luri. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kayaknya untuk siang hari ini kita mengalami masalah di jaringan. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Prof. Popi yang sudah dari tadi ya Ibu ya, dari jam 9 apa-apa. Sama bergabung Tidak di MDB ini. Dan memang dari tadi kita menunggu Prof. Ruli untuk datang, untuk hadir. Alhamdulillah sudah bergabung meskipun masih terkendala masalah jaringan. Bapak Ibu hebat Indonesia, pembelajaran kreatif dan inovatif memang bertujuan untuk mencetak peserta didik yang memiliki kreativitas dan bisa melakukan inovasi. Maka untuk tujuan itulah tentu saja para guru harus membuat pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan peserta didik tersebut. Memang tidak mudah ya untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sehingga pada kesempatan kita kali ini kami menghadirkan para profesor di tengah-tengah kita yang insya Allah beliau akan memberikan banyak ilmu bagi kita, banyak wawasannya tentang pembelajaran biologi yang kreatif dan inovatif. Insya Allah pada saat ini untuk pertama kali mungkin Prof. Popi dulu ya. Iya, mungkin ya karena Propoli belum nyambung ya. Iya, begitu mungkin Ibu. Mohon maaf. Insya Allah Prof. Popi akan memberikan paparan materi tentang STEM pada pembelajaran. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada beliau. Mangga Ibu. Mangga, atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Yang terhormat kepada, mohon maaf, ini ketua MGMP-nya siapa? Saya mohon maaf ini. Bapak Lalan Suherlan. Oh, Pak Bapak Lalan ya. Iya, baik. Iya. Pak Lalan Suherlan ya yang sudah mengundang saya mengucapkan terima kasih Pak Lalan ya. Kemudian kepada seluruh panitia, tadi kebetulan saya baru kenal ya di sini, Pak Lukman, juga Pak Hendra ya, dan juga Bu Umi tadi yang sudah bersolo dengan saya. Ini Pak Agus juga saya nih dilihat dari namanya saja, mudah-mudahan nanti kita bisa kopi darat gitu ya, bisa ketemu langsung ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah kita diberikan kesempatan untuk bertatap walaupun maya ya, tapi tidak bertatap juga nih. Soalnya saya tidak bisa melihat Pak dan semua ya. Tapi paling tidak kita bersilaturahim melalui suara lah ya, dalam virtual ya. Pada acara webinar yang diselenggarakan oleh MGMP Biologi ya, Kabupaten Sukabumi, betul? Jawa Barat. Kita akan mencoba menyampaikan materi saya ya. Sebentar. Ya, sudah muncul? Sudah, Ibu. Oke, baik. Materi yang saya sampaikan itu pembelajaran STEM ya dalam pendidikan abad saat ini untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur ya. Baik, seperti kita ketahui, kita sekarang sudah memasuki revolusi industri 4.0, di mana kita ketahui bersama bahwa Indonesia atau kita semua mengalami revolusi industri dimulai dari abad 18, yaitu industri 1 ya, revolusi industri 1 dengan menggantikan tenaga manusia atau hewan oleh tenaga mesin ya. Kemudian revolusi industri 2 yaitu abad 19 itu dengan adanya pembangkit tenaga listrik ya yang dan produksi mesin secara massal ya. Kemudian juga berikutnya revolusi industri 3 yaitu munculnya teknologi digital dan internet ya. Dan sekarang di revolusi 4 ini kita terhubungkan dengan teknologi Internet of Things ya, yang dimanfaatkan untuk menghubungkan segala perangkat ya dengan berbasis internet. Kenapa nggak bisa ya? Baik, inilah teknologi ya. Kadang-kadang terkendala sedikit begitu ya. Baik, di sini revolusi industri 4.0 ini yaitu merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi ya, dibantu teknologi informasi berbasis internet dalam proses pengaplikasiannya,
sehingga keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya menjadi berkurang. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini dalam revolusi industri ini meliputi yaitu autonomous robots, kemudian simulation, systems integration, Internet of Things, artificial intelligence, cyber security, cloud computing, additive manufacturing, augmented reality, dan big data and analytics ya. Nah, tentu saja perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini membawa kita kepada perubahan dalam berbagai aktivitas ya. Di sini tentu saja kita ya pendidikan juga terkena imbas juga ya. Kemudian di sini kita juga mengalami disruptions ya seperti tornado yang menyambar pohon besar yang sedang berdiri kokoh ya. Kalau kita analogikan seperti itu ya disruption itu. Jadi dengan tiba-tiba sekali ya. Nah, fenomena disruption ini yaitu fenomena terjadi yang diakibatkan oleh perubahan fundamental yang begitu cepat oleh perkembangan teknologi mengacak-acak pola tatanan lama untuk menciptakan suatu tatanan baru. Situasi di mana pergerakan dunia industri atau persaingan kerja sudah tidak lagi linier, dan tapi menginisiasi lahirnya model bisnis baru dengan strategi lebih inovatif dan disruptif ya. Hal ini tentu saja menuntut kita hanya dua pilihan ya, berubah atau punah ya. Di sini kita tahu disruption sendiri ini dimulai dari menurut Steve Wheeler ya itu mulai dari no change ya, kemudian berubah menjadi iteration ya, di mana membuat hal yang sama tetapi tentu saja lebih baik. Kemudian innovation yang sering kita kenal yaitu membuat hal-hal yang baru. Nah, dan sekarang kita berada di era disruption ini yaitu membuat banyak hal baru sehingga yang lama seakan ketinggalan zaman dan tidak terpakai lagi. Ya, itu adalah disruption. Nah, sekarang bagaimana menghadapi disruption ini? Tentu saja yang kita butuhkan adalah mindset baru. Ya. Di mana ada dua jenis mindset ya, yaitu fixed mindset dan growth mindset ya. Di mana fixed mindset ini adalah merupakan kecerdasan statis ya. Ini mengarah ke keinginan untuk terlihat cerdas sehingga ada kecenderungan untuk jika ada tantangan itu biasanya menghindari tantangan ya. Sedangkan growth mindset ini kecerdasannya dapat dikembangkan ya. Ini mengarah ke keinginan untuk belajar sehingga ada kecenderungan untuk jika diberikan tantangan dia menyukai tersebut ya. Kemudian untuk fixed mindset, rintangan ini jika ada rintangan itu mudah menyerah. Sementara yang growth mindset bertahan dalam menghadapi rintangan ya. Kemudian kalau diberikan usaha usaha itu fixed mindset ini melihat usaha sebagai kesia-siaan ya, seakan-akan usaha itu tidak ada nilai positifnya. Tapi growth mindset ini yaitu melihat usaha sebagai jalan menuju menjadi hebat ya. Nah, dengan kritikan untuk fixed mindset ini mengabaikan kritikan yang membangun. Sementara growth mindset, jika ada kritikan, ia selalu belajar dari kritikan tersebut. Dan untuk fixed mindset, kesuksesan orang lain itu selalu merasa terancam ya oleh kesuksesan orang lain. Sementara growth mindset mengambil pelajaran dan inspirasi dari kesuksesan orang lain. Sebagai hasilnya, tentu saja fixed mindset ini tidak berkembang dan
meraih jauh di bawah dari yang seharusnya bisa mereka lakukan. Ya, jadi yang fixed mindset ini, walaupun kemampuannya atau potensinya baik, bagus, tapi kalau fixed mindset, hal itu tidak akan tercapai dengan hasil yang baik. Ya, sementara kalau growth mindset, walaupun potensi dan kemampuannya hanya biasa saja, tapi insya Allah mereka akan mencapai potensi yang maksimal. Ya, itu adalah perbedaan dari fixed mindset dan growth mindset. Ya, nah sekarang kita tentu saja bisa evaluasi diri, kita termasuk mindset yang mana? Ya, baik. Jika kita merasa ada masih kekurangan mindset yang growth mindset, bagaimana kira-kira mengembangkan mindset tersebut? Karena mindset itu memang masih bisa dikembang. Ya, jangan takut kalau kita seorang manusia tidak ada yang sempurna, pasti tentu saja ada kekurangan-kekurangan. Kita bisa mengembangkannya. Ya, bagaimana cara mengembangkan mindset tersebut? Dan juga untuk kita, tentu saja di pendidikan abad 21 ini ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Ya, di antaranya adalah ada foundational literasi, kemudian kompetensi dan juga karakter kualitas ya. Di mana foundational literasi yaitu literasi ya bentuknya itu numerasi, kemudian scientific literasi, ICT literasi, financial literasi, dan cultural and civic literasi ya. Nah, sementara untuk kompetensi di sini ada critical thinking atau problem solving, creativity, kemudian communication, collaboration ya. Dan di sini untuk karakter kualitas, karena ini juga sesuatu hal yang penting juga. Di sini ada curiosity, inisiatif, ya, persistence, ya, adaptabilitas, ya, adaptability, kemudian leadership, dan juga social and cultural awareness, ya. Nah, ini merupakan lifelong learning, ya. Kita butuh dengan lifelong learning. Nah, ini bagaimana paradigma belajar di abad 21 ini ya? Ada pergeseran paradigma belajar abad 21 ini, di mana ciri-ciri abad 21 ini adanya informasi, kemudian komputasi, otomasi, dan komunikasi. Nah, di sini untuk informasi, pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu ya dari berbagai sumber, bukan diberitahu. Sehingga guru di sana atau pendidik di sana sudah bergeser perannya ya, bukan sebagai narasumber satu-satunya, tapi sudah menjadi sebagai fasilitator. Kemudian di sini untuk komputasi yaitu pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, ya, yaitu menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab saja. Jadi setidaknya peserta didik diarahkan dia atau mereka harus bisa membuat pertanyaan, ya, bukan hanya menjawab. Ya. Kemudian pembelajaran diarahkan untuk mampu berpikir analitis, ya, lebih ke pengambilan keputusan, bukan berpikir matematis yang rutinitas, ya. Selama ini yang kita sering kenal yaitu HOTS, order thinking, di mana kita juga harus melatihnya dengan memberikan hal-hal yang bersifat high order thinking atau HOTS, jangan yang bersifat mekanistis ataupun rutin, ya. Kemudian dalam komunikasi ini pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Ya. Jadi kalau dulu kita tidak terlalu banyak menggiring siswa untuk berkolaborasi dengan teman-temannya, tapi sekarang dibiasakan kita lebih mengarah kepada kolaborasi, ya, pembelajaran berbasis kolaborasi atau kerjasama, ya. Dari hasil, kalau kita lihat dari hasil PISA juga ya, Program for International Student Assessment, kita masih berada di ranking terendah ya, bukan terendah ya, berapa ranking bawah lah ya. Jadi di sini
masih di ranking 70-an ya. Di sini baik secara sains, matematik ataupun membaca ya. Di sini tidak kalah penting yaitu soft skill tadi ya di pendidikan abad 21 ini, yaitu berdasarkan penelitian ya di Harvard University Amerika Serikat tentang faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, ternyata ini soft skill itu mencapai 80% dibanding hard skill yang hanya 20%. Ya, tentu saja dengan demikian soft skill ini merupakan hal yang penting. Sementara ya Bapak dan Ibu semua, di Indonesia ini mayoritas soft skill ini terutama peserta didik ini belum berkembang dengan baik ya. Nah, tentu saja di sini sesuatu hal yang perlu kita ketahui di soft skill ini kalau kita kaitkan yaitu akan membentuk jiwa entrepreneur yang kita idam-idamkan ya. Yang tadi yang seperti disampaikan di awal oleh moderator dan juga panitia bahwa kita ingin peserta didik ini mempunyai jiwa entrepreneur ya, mempunyai jiwa entrepreneur. Di sini apa saja karakter entrepreneur yang sukses? Yaitu ada di sini ya, yaitu ini yang termasuk soft skill, yaitu cerdas secara emosional, dia punya niat dan tekad yang kuat, percaya diri, disiplin mandiri, berani mengambil resiko, kemudian pantang menyerah, kreatif dan inovatif, jujur, sportif, terbuka, menerima kritikan, terus belajar, ulet berpikir dan bekerja, terampil mengolah keuangan, sabar, ikhlas dan bersyukur. Ya, tentu saja ini hal-hal yang sebaiknya dipunyai oleh karakter entrepreneur ya, kalau ingin sukses. Nah, bagaimana cara menumbuhkan jiwa entrepreneur ya? Tentu saja kita harus melalui proses berkelanjutan ya. Di sana harus banyak juga belajar, berlatih juga, kemudian tentu saja bertindak ya. Ini akan menghasilkan suatu sukses yang berkelanjutan. Ya. Nah, di sini bagaimana kita seorang guru untuk mengembangkan jiwa entrepreneur peserta didik kita? Di skill untuk abad 21 ini dan juga soft skill, kita tentu saja ini juga untuk menghadapi era industri 4.0 ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran yang menarik dan inovatif tadi ya, dan dapat mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu ya, yaitu salah satunya ya ini satunya adalah kegiatan yang menarik ini yaitu melalui STEM ya, yaitu Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics ya. Ini yang bisa salah satunya bisa direkomendasi ya. Nah, di sini apa itu STEM ya? Biasanya kita mungkin mengenal STEM ya tanpa E ya atau tanpa A begitu ya. Sekarang ada ditambah A, itu S-nya adalah science, yaitu kajian tentang fenomena alam ya. Kemudian teknologi, yaitu kajian produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia ya. Itu lebih ke media ya. Kemudian engineering, yaitu proses, desain dan konstruksi mesin, peralatan, sistem, material untuk memecahkan masalah ya. Kemudian art, nah ini tambahannya art ini tidak kalah penting ternyata ya Bapak dan Ibu. Ini yaitu untuk mengasah kreativitas, inovasi, imajinasi untuk pemecahan masalah ya. Dan math ya, ini ilmu tentang pola dan hubungan serta bahasa dari bentuk angka ya. Itu Bapak dan Ibu ya. Baik, di sini apa itu STEM secara detail, yaitu merupakan pengembangan dari pendidikan STEM ya, dengan menambahkan unsur art dalam kegiatan pembelajarannya. Ya. Di sini STEM ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran terpadu
itu sebagai jembatan antara institusi pendidikan dengan dunia nyata, ya, yaitu mendorong siswa berpikir lebih luas tentang masalah dunia sebenarnya di masa mendatang yang memiliki ketergantungan pada teknologi canggih, ya. Tentu saja kita bagaimana kita memanfaatkan teknologi canggih yang mau tidak mau dalam era globalisasi ini kita harus menghadapinya, ya. Kita tidak bisa mencegah gelombang itu, tapi kita harus bermain dengan gelombang itu, ya. Seperti kita kalau surfing mungkin, ya, kalau kita tidak bisa bermain selancar, tentu saja kita akan tergulung oleh gelombang itu. Tapi kalau kita bisa bermain, maka gelombang itu menjadi arena yang luar biasa, ya, bagi pemain surfing, ya. Begitu juga kita, ya, dalam menghadapi era globalisasi ini, ya, kita harus manfaatkan dengan baik, ya. Jangan sampai kita malah terdampak sisi negatifnya, ya. STEM juga mendukung pengalaman belajar yang signifikan dalam pemecahan masalah dan memberikan pemahaman bahwa sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika saling terkait, ya. Dan di sini karakteristik STEM itu adanya integrasi sains, teknologi, engineering, seni, dan matematik dalam satu pengalaman belajar. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, ya. Jadi nanti ada beberapa model pembelajaran yang bisa digunakan jika menggunakan karakteristik STEM. Kemudian sifatnya kontekstual dengan kehidupan nyata, yaitu real world applications, menyiapkan siswa untuk menjadi SDM yang mampu integratif, mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis, ya. Ini adalah karakteristik STEM. Nah, Bapak dan Ibu semua, kenapa sih art itu penting, ya? Kan selama ini kita taunya adalah STEM, ya, tanpa A, ya, atau tanpa art, ya. Di sini ternyata Bapak dan Ibu, art ini membantu menghilangkan penghambat ide-ide, ya, karena tidak ada kata salah dalam seni, ya. Mendorong anak berpikir kritis karena memberi keleluasan untuk berpikir. Kadang-kadang kita kan apalagi orang sains, ya, atau orang eksak lah, ya, seperti halnya saya juga matematik, begitu, ya, kadang-kadang banyak, ya, orang yang rada rigid begitu, ya, dalam membahas. Jadi kita harus juga tersentuh oleh seni, ya, supaya tidak terlalu rigid, ya. Kemudian seni juga membantu mengasah kecerdasan visual, spasial, dan konsep matematika seperti geometri dan lain-lain, ya. Juga konsep sains, ya. Kemudian untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat bersaing dan siap untuk bekerja sesuai bidang yang ditekuninya dan berinovasi. Membuat anak lebih berpikir kritis, mampu mudah beradaptasi dan komunikatif. Biasanya peneliti dan ahli matematika ini hanya berorientasi kepada proses yang rigid, ya, yang seperti tadi saya sampaikan, tetapi dengan tambahan art bisa melihat sesuatu hal yang lain karena menggunakan bagian lain dari otak, yaitu otak kanan, dalam menyelesaikan masalah, ya. Kemudian level kreativitas sehingga anak bisa belajar menjadi pemimpin, kreator, dan juga entrepreneur, ya. Dan STEM ini, Bapak dan Ibu, semakin optimal jika diterapkan sejak usia dini sebetulnya, ya. Usia dini ini yaitu terutama, ya, 0 sampai 5 tahun ini adalah masa kemasan dalam mengembangkan berbagai kemampuan, ya, kecerdasan, fisik, bahasa, dan lain sebagainya, ya. Ada pendapat lain juga yang memperkuat bahwa seni ini penting untuk STEM, yaitu pendapatnya Mae Jemison, yaitu dia seorang dokter, tapi juga penari, senior, yaitu mantan astronot NASA, ya, seorang wanita Afrika Amerika itu pertama melakukan perjalanan ke luar angkasa, mengatakan bahwa perbedaan sains dan seni itu bukanlah sebagai dua sisi yang berbeda, ya, dari koin yang sama, tapi bagian yang berbeda dari kontinum yang sama, ya.
lebih tepatnya merupakan manifestasi dari hal yang sama, seni dan sains itu ya, yaitu sebagai avatar kreativitas manusia ya. Dan juga ada pendapat lain yaitu John Maeda, yaitu saat itu dia sebagai presiden sekolah desain di Pulau Rhode ya, Amerika Serikat, menyatakan bahwa saya tetap yakin bahwa seniman dan desainer akan menjadi inovator abad ini. Mereka mempunyai pemikiran kritis dan kreatif dengan membuat objek, perangkat, dan layanan yang lebih menarik, lebih efisien, lebih sesuai kebutuhan sehingga membuat negara tetap kompetitif ya. Jadi betapa art itu penting ya sehingga dia dimasukkan ke dalam STEM ya. Nah, Bapak dan Ibu, STEM juga terintegrasi dengan model dan media pembelajaran ya baiknya, yaitu STEM mewakili pendekatan pembelajaran interdisipliner yang lebih kreatif dan berbasis masalah atau proyek yang tadi seperti saya sampaikan dengan mengkaji proses dan temuannya. Ya, jadi peserta didik menjadi lebih berkembang ya cara berpikirnya. Kemudian STEM juga ini dapat dikemas dalam model pembelajaran kooperatif ya, problem based learning atau PBL, PJBL, pelajaran lainnya juga ya. STEM juga terintegrasi dengan media teknologi ya. Nah, di sini ada tips ya for implementing STEM di mana ada 5 hal ya yang untuk meng-create program STEM ini. Yaitu pertama, kita merencanakan bagaimana untuk sukses untuk melakukan STEM. Di sini kita memang harus memperhatikan kurikulumnya, research ya, kemudian lokasinya juga ya, itu sumber, kemudian budgetnya juga seperti apa. Dan implementasinya itu kita memberikan bahwa teacher itu sebagai coach ya, yaitu sebagai pelatih ya. Kemudian engineering atau di sini proses desain ya, proses desain engineeringnya juga harus diperhatikan. Kemudian teamworknya atau tim kerjasamanya dan juga kemampuan komunikasinya. Dan juga ini penting juga pelacakan progres siswa ya, ini juga harus diperhatikan. Nah, dan juga ada tips lain yaitu berupa dukungan, yaitu perlu juga dukungan dari administrator ya, kemudian rekan guru juga penting untuk sebagai support ya. Kemudian pengembangan sebagai profesional, kemudian juga pendidik STEM yang lainnya. Kemudian fleksibilitas juga ini memberikan support juga, yaitu ada juga tips lain yaitu keep an open mind tadi ya. Jadi mindset kita harus terbuka ya. Jadi jika kita menghadapi siswa yang ekspresif gitu ya, kita harus menerimanya dengan terbuka. Dan juga dalam metode asesmennya juga, kemudian proses informasinya juga ya di sini, dan juga ide yang diajukan, ide proyek yang diajukan oleh siswa juga kita harus terima dengan terbuka ya. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kreatif dan kritis. Nah, pola integrasi komponen dalam STEM ya, dulu kan STEM ya, di sini ada silo, kemudian ada TEM yaitu terinkorporasi dalam STEM, sains ya, atau tertancap begitu ya. Kemudian STEM sendiri terintegrasi penuh ya. Nah, di sini kita analogikan juga untuk STEM ya, di mana ada 3 model ya. Jadi di sini yang menjadi dominannya adalah sains, di mana TEM-nya ini menjadi penambah ya. Tapi kalau ini terpisah ya, terpisah masing-masing begitu. Kalau ini terintegrasi dengan penuh ya. Di sini apa itu atau bagaimana itu integrasi pola silo, itu pendekatan
terpisah dari pembelajaran STEM ya. Guru secara jelas memberikan instruksi dan materi secara terpisah pada setiap mata pelajaran ya. Di sini keterkaitan antar materi pelajaran pada penelitian ini umumnya disampaikan secara tersurat melalui pembicaraan guru di depan kelas saja. Ya misalkan secara dalam apa namanya pendahuluan begitu ya, persepsi paling disampaikan secara tersurat saja ya, tidak tersirat gitu ya. Kemudian di antara pendekatan STEAM lainnya, pola pendekatan silo ini merupakan pembelajaran lebih menekankan pada penjelasan guru dibandingkan dengan kegiatan siswa atau secara umum dikenal sebagai model pengajaran konvensional. Jadi kalau konvensional ini itu menggunakan pola silo ya. Sekalipun terdapat kegiatan praktik atau pembuatan karya tersebut jadi hanya dalam satu perspektif mata pelajaran saja ya, jadi terpisah-pisah ya. Nah, pola yang kedua yaitu tanam tadi ya, terinkorporasi atau embedded begitu ya. Itu umumnya dikenal sebagai pendekatan yang memberikan penekanan pada pengetahuan yang didapatkan melalui kajian permasalahan di dunia nyata dan teknik pemecahan masalahnya dalam konteks sosial, budaya, dan fungsional ya. Ini pelaksanaan pola tertanam ini cukup sesuai dengan kebutuhan STEM karena membutuhkan kecakapan multidisiplin dari materi dan konten yang siswa dapatkan dari berbagai mata pelajaran atau pengalaman sebelumnya ya. Ini memang yang dibanding terintegrasi relatif lebih mudah ya. Nah, kalau integrasi ini komponen STEAM yang terintegrasi ini pendekatannya memang ideal ya, tapi pada pola ini tidak ada batas antara setiap mata pelajaran sehingga semua bagian dari STEAM ini diajarkan sebagai satu subjek utuh ya. Penggalan ini mungkin dilakukan hanya dengan kurikulum yang sesuai dan mampu meningkatkan ketertarikan siswa pada bidang STEM. Ya, pada pola pendekatan ini umumnya menggunakan satu di antara dua model integrasi konsep antara interdisiplin atau multidisiplin dan menggabungkan materi dari berbagai tingkatan kelas menjadi satu kesatuan subjek. Ya, jadi kalau integrasi ini ya, bentuk integrasi STEM ini adalah memang kekurangannya adalah kurikulumnya, atau bukan kekurangan ya, itu kesulitannya ya. Kesulitannya adalah memang harus ada kurikulum tersendiri yang khusus gitu ya. Jadi ini mungkin di sekolah-sekolah tertentu ya. Tapi hal ini bisa dilakukan untuk di SD ya. Nih ya, kita lihat model untuk model STEM-nya itu ada model multidisiplin ya. Siswa diarahkan untuk mampu mencari hubungan antara mata pelajaran yang berbeda yang juga diajarkan dalam waktu yang berbeda. Ya, model ini membutuhkan kolaborasi yang baik antara guru pelajaran untuk melihat pemahaman siswa terhadap keterkaitan antar konsep dari materi yang diajarkan ya. Model interdisiplin ini memulai pembelajaran dengan masalah pada dunia nyata ya. Model ini menekankan pada keterkaitan konten dengan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa yang didasarkan pada pengetahuan yang dimilikinya. Ya. Nah, secara teori, pola pendekatan integrasi dengan model interdisiplin adalah pendekatan yang paling sulit dilakukan, namun paling sesuai untuk pembelajaran STEM, ya, yang tadi seperti saya bilang. Nah, kalau kita bandingkan pola model STEM ini yang tadi ya, pengintegrasian yang menggabungkan materi STEM dalam satu mata pelajaran lintas disiplin memerlukan restrukturisasi kurikulum ya secara menyeluruh sehingga relatif sulit dilaksanakan dalam konteks kurikulum konvensional di Indonesia ya. Nah, pola pendekatan ideal berupa integrasi penuh ini relatif lebih mudah dilakukan pada jenjang sekolah dasar ya di Indonesia ini. Karena siswa masih diajar oleh seorang guru kelas yang menguasai semua mata pelajaran. Nah, sementara pola pendekatan STEAM yang paling mungkin dilakukan tanpa merestrukturisasi kurikulum secara masif adalah dengan pola terinkorporasi ya tadi tertanam itu, terutama dengan
mengenalkan prinsip dan konsep engineering, teknologi, art, dan matematik sebagai materi pendamping dengan sains sebagai materi utamanya. Ya, pola terinformasi lebih efektif dikembangkan di sekolah menengah dengan catatan kegiatan yang dilakukan melibatkan aktivitas pemecahan masalah otentik dalam konteks sosial, kultural, dan fungsional. Ya. Nah, bahan ajar dalam pembelajaran STEM ini guru harus terampil mengelaborasi, menemukan, dan mengembangkan berbagai jenis material pembelajaran yang bersumber dari lingkungan sekitar. Ya, jadi tentu saja guru untuk mengajarkan pembelajaran STEM ini guru memang harus terampil ya mengelaborasi. Kemudian bahan ajar yang mampu mengintegrasikan aspek interdisiplin dalam STEM menggunakan bahan ajar yang bersifat holistik dan terpadu mengembangkan kelima aspek STEM tersebut ya. Bahan ajar perlu terintegrasi dengan media pembelajaran berbasis teknologi. Ya. Ini contohnya, contoh satu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa dilihat saja ya. Nanti karena materinya sudah saya share ya ke panitia, Bapak dan Ibu silakan. Sini ada prosedurnya seperti apa. Nah, ini contoh 2 mungkin untuk biologi ya. Ini misalkan contohnya topik bioteknologi begitu ya. Proyeknya misalkan pembuatan produk bioteknologi tradisional. Ya, sainsnya adalah konsep fermentasi, kemudian teknologinya bisa menggunakan bioteknologi konvensional atau media pembelajaran berbasis IT ya. Engineering-nya proses terciptanya membuat model fermentor misalkan ya supaya optimal tuh bagaimana gitu ya. Kemudian tadi konsep fermentasinya misalkan diserahkan kepada siswa boleh menggunakan apa saja, mau membuat yogurt, mau membuat tempe atau membuat yang lainnya ya. Desain fermentor yang dapat menghasilkan yogurt misalkan, yogurt berkualitas misalkan, atau membuat tempe yang berkualitas misalkan ya. Kemudian membuat berbagai, nah ini art ya, artnya yaitu misalkan supaya bagaimana nih supaya produksinya menarik nih, itu membuat berbagai rasa ya, berbagai warna, berbagai bentuk, atau sekarang istilahnya banyak misalkan berbagai topping begitu ya, yang sesuai dengan estetis. Ya. Matematikanya ini membuat grafik, menentukan persamaan, perhitungan konsentrasi bakteri misalnya ya, itu bisa dengan untuk matematika. Tiganya misalkan ini suhu dan baik itu Bapak dan Ibu yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hatur nuhun. Sementara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kita sudah menjelaskan ya, dan kita telah menyimak bersama-sama penjelasan dari Prof. Poppy secara jelas sekali tentang STEM tadi, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita sesuai dengan tujuan kita bahwa dalam pembelajaran PJJ ini menjadikan pembelajaran kita yang aktif dan kreatif. Terima kasih Prof. Poppy sudah menjelaskan. Ini kita ke materi dulu Ibu atau mau ke tanya jawab dulu? Prof Ruli dulu saja, gampang kok. Nanti tanya jawab biar sekalian ya. Ya, siap Prof. Saya Ruli menunggu. Ya Prof Ruli, halo. Ya. Mohon maaf. Iya, alhamdulillah. Ya. Iya. Kedengaran suara saya? Iya, jelas Bapak, jelas. Kok wajahnya nggak kelihatan? Jadi ini nggak lihat peserta yang lain juga ya? Iya Bapak, mohon maaf kan kami di Webex event ini hanya bisa menampilkan yang ada di panelis Bapak. Okay. Dan kebetulan Bapak tidak bisa kami naikkan ke panelis, tapi kami siasati dengan suaranya saja Bapak. Nggak masalah, nggak masalah. Saya memang tidak secantik Bu Poppy, saya ngakui nggak apa-apa juga. Siap, Pak. Siap. Bu Poppy itu paling cantik memang di siap, di rumahnya. Siap. Prof, kita mulai saja ya. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita sudah kehadiran Bapak pemateri kita yang kedua,
beliau dari Sekretaris Kementerian KUKM, dan alhamdulillah di sela-sela kesibukannya sudah bisa bergabung dengan kita. Walaupun tadi Bapak ya sudah mengalami beberapa kali masuk dan keluar lagi. Alhamdulillah kita untuk mengefektifkan waktu, Bapak silakan. Insya Allah nanti kita tanya jawab di sesi berikutnya. Saya tidak perlu lama lah. Ya, siap, Prof. Ya, silakan, Prof. Baik, sudah terdengar suara saya? Jelas, Prof. Silakan. Baik. Saya tampilkan materinya ya, Prof ya. Nggak usah deh, nggak usah. Oh, nggak usah. Oh, siap. Ya, silakan, Prof. Kalau bisa tampilkan aja wajah Bu Popi, biasa yang bikin. Jangan atuh. Sudah Ini saya materinya. Nah, lumayan ini ada materinya yang bisa dilihat. Ya sudahlah. Karena saya ingin forum ini digunakan sebagai forum ngobrol saja. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sampurasun. Rampes. Baik, saya ingin mulai dari karena jiwa ini Menghilang Pak Hendra suaranya? Iya, tampaknya ada kendala, Pak Lukman. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendengar kembali suara Prof. Ruli. berani untuk melakukan sesuatu yang baru. Berani untuk mengalami atau menghadapi tantangan. Berani untuk menghadapi kegagalan. Tapi berani juga untuk terus mengembangkan diri pada saat dia berhasil. Jadi wira itu adalah orang yang berani. Nah sekarang mengapa harus berwirausaha? Ada sebuah sikap mental, sebuah keberanian untuk melakukan sesuatu yang baru, keberanian untuk menghadapi kerugian, menghadapi hambatan, menghadapi tantangan. Maka pada dasarnya setiap manusia merdeka itu pada dasarnya harus memiliki keberanian untuk itu. Apakah itu harus menjadi pebisnis? Saya katakan tadi wirausaha adalah sebuah sikap mental. Sikap mental untuk memulai sesuatu, memulai hal-hal yang baru, dan siap menghadapi tantangan serta risiko-risikonya. Maka dengan demikian menjadi guru, menjadi pegawai, menjadi seorang rumah tangga sekalipun, seyogyanya diri kita itu harus menjadi seorang wirausahawan. Tetapi saat ini di dalam dunia pendidikan, Pak Menteri, Mas Menteri ini mengembangkan apa disebut dengan model pendidikan merdeka. Jadi pada dasarnya adalah pendidikan merdeka adalah membangun manusia dengan karakter yang tidak terkungkung oleh sebuah keadaan. Manusia yang berani untuk mengambil langkah-langkah yang tidak populer, mengambil langkah-langkah baru, inovasi, out of the box. Konsep wirausaha benar adanya itu adalah konsep yang berasal dari dunia usaha, dunia bisnis. Tapi secara umum dapat diterapkan pada berbagai profesi termasuk menjadi seorang guru. Nah, seorang guru dirinya harus menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang yang mampu melakukan hal-hal yang baru, inovatif, kreatif, tidak menonton. Jadi kalau Anda menjadi seorang sekolah 10 atau 20 tahun yang lalu,
maka sebetulnya Anda bukan seorang entrepreneur. Bukan seorang yang berani untuk mengambil cara-cara baru. Tidak jelek, tetapi itu membuat pendidikan kita stagnan. Jadi wirausaha itu tadi saya katakan berangkat daripada budaya usaha, mental bisnis yang memang diterapkan pada seluruh kelompok. Pada tahun 80-an di beda di dalam konteks dunia usaha, tapi juga ada intrapreneur yang diterapkan untuk birokrasi. Maka dalam konsep birokrasi di administrasi negara itu ada yang disebut dengan repeating government tentang intrapreneurship, gitu ya. Nah itu dulu barangkali. Baiklah, seperti itu aja, jangan dipindah-pindah, biar nanti peserta tidak pusing. Siap. Prolog. Bagaimana mengkaitkan guru biologi dengan wirausaha? Ini tentu membutuhkan prolog karena memang sebagian besar dari Anda tidak belajar bisnis, tidak belajar ekonomi, tidak belajar tentang hal-hal yang sifatnya inovatif. Pada dasarnya, saya katakan tadi, wirausaha itu adalah konsep bisnis, tetapi diterapkan di dalam dunia yang lebih luas, termasuk profesi guru. Jadi seorang guru pada dasarnya harus harus manusia yang inovatif. Jadi dulu ingat mungkin di waktu Orde Baru mungkin guru ini adalah orang yang paling mudah digiring untuk kepentingan-kepentingan politik begitu. Karena apa? Karena dianggap guru itu adalah employee. Tapi jangan salah, sejak tahun 2015, berapa itu? 2015 ya? Iya. Ya, guru sebagai profesi. Kalau guru sebagai profesi, maka dia bukan pegawai, bukan pekerja, tetapi orang yang memang mempunyai tugas tersendiri, mempunyai kompetensi sendiri. Maka di situ kebebasan menjadi penting. Kebebasan yang terpandu oleh kode etik. Dalam masuk konsep tadi disebut dengan intrapreneur. Jadi guru tetap ada dalam koridor, tetapi harus inovatif. Tadi yang dikembangkan oleh Bu Popi itu bagus. Saya mendengar sejak awal, itu bagaimana pembelajaran kita tetap harus menjadi sesuatu yang menarik. Harus mampu membangun siswa itu untuk berani menyampaikan hal-hal yang tidak dikenal sebelumnya. Sikap ini yang dibutuhkan oleh generasi muda kita. Generasi kita. Jadi generasi muda kita, karena ini adalah produk budaya, jadi saya sering sampaikan bahwa kultur kita itu budaya paternal. Melakukan sesuatu hanya didasari oleh kebiasaan pattern, kelompok pattern. Siapa itu kelompok pattern? Biasanya saya katakan kelompok pattern kita itu dalam budaya kita itu hanya 3. Guru, ratu itu pemerintah, dan orang tua. Guru, ratu, wong atua karo. Artinya apa? Kebenaran hanya dari 3 komponen itu. Yang lain itu klien. Pattern hanya guru, pemerintah, dan orang tua. Ada di kepala kita. Nah, pada membangun manusia yang lebih bebas, lebih entrepreneur, lebih kreatif, maka harus dibagi secara merata. Kebenaran itu bisa datang dari manapun, termasuk dari anak didik. Itu intinya. Jadi guru bukan satu-satunya sumber kebenaran, guru bukan satu-satunya sumber nilai, guru bukan satu-satunya sumber ilmu. Ini peradaban sudah berubah. Membangun budaya itu bukan pekerjaan yang mudah. Membangun budaya masyarakat yang lebih terbuka, lebih inovatif, bukan pekerjaan mudah. Saya sejak kecil di Sukabumi kalau aneh-aneh disebut dasar budak bangkawarah, begitu. Apa? Karena tidak melakukan sesuatu yang lazim dilakukan. Nah, pada pendidikan merdeka, pada pendidikan entrepreneur itu sebetulnya harus out of the box. Out of the box. Artinya saja mental wirausaha ini tepat sekali menurut saya diskusi ini.
mental wirausaha ini adalah mental yang harus dipupuk baik bagi gurunya, apalagi bagi gurunya, demikian juga para didiknya. Karena apa? Tadi saya katakan kita punya hambatan psikologis, punya hambatan kultural, hingga dengan demikian kelompok wirausahawan kita di dalam konstelasi ekonomi kita masih sangat rendah, walaupun sudah ada peningkatan. Computer mengatakan dulu bahwa bila kelompok wirausahawannya tidak boleh kurang dari 2,5%. Lee Kuan Yew mengatakan suatu negara bisa berkembang bila entrepreneurnya 3%. Alhamdulillah saat ini kita 3,4%, sudah di atas 3. Tapi itu masih rendah. Malaysia itu entrepreneurnya adalah 5%, artinya orang yang bekerja tidak berdasarkan instruksi orang lain, itu Malaysia 5%. Paling tinggi siapa? Paling tinggi itu sekarang Amerika 12%, disusul Cina 11%, kemudian Jepang 10%. Nah, jadi memang kita masih berada di posisi yang perlu membangkitkan keterbukaan ini. Inilah sebetulnya semangat Mas Menteri dengan pendidikan merdeka ini. Ini nggak ada hubungannya. Ini sebetulnya pendidikan karakter, pendidikan masyarakat di mana semuanya serba Ya. posisi pendidikan. Tadi saya katakan pendidikan adalah tempat menanamkan nilai, sistem nilai. Saya katakan lingkungan sudah berubah. Kita nggak mungkin mengajarkan dengan cara-cara lama, karena tantangannya sudah berubah. Jadi pendidikan bukan sebagai sarana meneruskan sistem nilai, tetapi menghasilkan sistem nilai baru. Sistem nilai baru. Yang bagi sementara orang yang merasa dirinya tertinggal, kan nilai lama, tapi lupa bahwa lingkungannya sudah banyak berubah sekali. Jadi ada 3 karakter bagi dunia di masa depan yang harus dibangun oleh para guru. 1, masyarakat ke depan itu lebih demokratis. Maka siapa yang bergerak maju, dia akan diberikan ruang-ruang yang cukup terbuka. Mengembangkan diri, dibuka seluas-luasnya. Kalau dulu, ini panitianya dari Sukabumi ya? Iya, siap. Ini Jawa Barat, Prof. Jawa Barat lah, orang Sukabumi tahu barangkali. Iya. Saya dulu jualan pinggir jalan. Siap, Prof. Masa kecil saya jualan pinggir jalan. Di jalan apa itu? Saat ini saya pernah jadi rektor sebuah jabatan tertinggi di perguruan tinggi. Saya saat ini jadi sesmen jabatan tertinggi di struktural karena itu golongan eselon 1A. Kemudian juga saya 4E 15 tahun itu adalah jabatan tertinggi di golongan kepangkatan. Saya guru besar jabatan tinggi fungsional. Mohon maaf, saya sekarang pun komisaris utama jabatan tertinggi di perusahaan sebuah BUMN. Alhamdulillah. Tetapi pas dari pinggir jalan bisa mengembangkan itu. Karena apa? Karena kultur sudah mulai berubah. Kalau dulu di masa lalu, ya tadi kalau orang tuanya jualan, maka anaknya orang pasti jualan juga. Kalau anaknya itu, kalau orang tuanya adalah guru ngaji, dia akan jadi guru ngaji juga. Nah, di dalam masyarakat yang lebih terbuka, ke depan akan lebih seperti terbuka lagi, di mana kesempatan-kesempatan semakin terbuka. Nah, pendidikanlah yang jadi
pendidikan lah. Nah, pendidikan itu sangat tergantung guru. Kalau gurunya sangat statis, maka dengan sendirinya proses belajar juga sangat statis. Kita kembali kepada bagaimana membentuk karakter wirausaha. Tadi saya katakan terbentuk memang awalnya dari rumah. Bisa dibantu, diperkeras di kelas-kelas melalui komunikasi dengan para guru. Guru-guru feodal, guru-guru yang ingin membentuk manusia-manusia yang bebas, yang memiliki karakter wirausaha. Jadi dengan demikian penting dan bertambah. Satu, dia harus menjadi seorang yang berada di garis depan untuk menerapkan inovasi. Tapi guru juga harus menjadi bagian integral dari pembelajaran untuk bukanya kemungkinan-kemungkinan baru. Maka terminologi tadi anak bangkawara, budak nurus tunjung, kelihatannya akan hilang dengan sendirinya karena apa? Gurunya memang harus berani menerima kenyataan siswanya berbeda dibanding generasinya. Nah, itu peran satu. Peran yang kedua, guru harus menjadi manusia kreatif, menerapkan metode-metode pembelajaran, tujuan, target-target, standar, tapi menuju ke arah itu bisa improvisasi. Nah, ini kreativitas kata kunci yang penting. Nah, kemudian yang ketiga, yang harus dipahami oleh seorang guru, bahwa guru adalah bagian daripada sebuah fase peradaban manusia. Artinya, di masa lalu adalah guru sumber ilmu. Sekarang teknologi informasi memberikan ruang-ruang yang cukup luas untuk guru. Tetapi guru kemudian bukan tidak punya arti. Gurulah yang memberikan kesempatan para siswa untuk bisa menimba ilmunya dari berbagai sumber belajar yang berbeda-beda. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, nanti kita perbanyak diskusi. Siap, Prof. Siap, Prof. Selain tadi kemampuan profesional yang dikembangkan oleh Bu Popi melalui metode pembelajaran, yang tidak boleh lupa adalah pendekatan kemanusiaan. Pada saat memposisikan siswa sebagai bagian atau subordinasi dari pembelajaran, maka dengan sendirinya manusia-manusia merdeka itu tidak akan pernah tercapai. Maka perlu adanya sebuah kearifan yang luar biasa di kalangan guru, bahwa sebetulnya siswa itu adalah manusia masa depan yang bisa jadi akan yang luar biasa yang harus lahir dari keikhlasan para guru, bahwa pada dasarnya membangun manusia di masa depan tidak harus sesuai dengan keinginan yang ada di kepala guru pada hari ini. Saya kira hal-hal yang lain nanti kita diskusikan. Bahan juga sudah saya sampaikan bahwa saat ini, nah ini kalau bicara koperasi begini deh, untuk memenangkan diharapkan memiliki 3 keunggulan yang harus dikembangkan di pembelajaran. Satu, saya sebut dengan 3C gitu ya. Satu, kreatif, jadi mencoba hal-hal yang baru, maka pembelajaran harus memberikan ruang untuk hal-hal yang baru itu. Kemudian yang kedua adalah kolaboratif. Nah, ini kooperasi di sini pentingnya. Kita social distancing memang membuat kita secara fisik tidak bisa bertemu, tetapi kolaboratif adalah sebuah sikap mental untuk bisa bersinergi. Nah, kooperasi itu adalah sebuah konsep yang sejak lama, sejak abad 18 dikenalkan, bahwa manusia tidak mungkin mengerjakan sendiri segala sesuatunya. Kolaboratif yang kita kembangkan saat ini, ekonomi kolaboratif pada dasarnya adalah mentalitas koperasi. Anda bisa saat ini menjual, membeli apapun begitu dengan melakukan ekonomi sharing sebagaimana praktiknya Gojek. Itu C yang kedua.
Yang ketiga adalah connectivity. Nah, jadi kita harus membangun konektivitas jaringan jejaring. Saya kira Pak Lalan jagonya membuat jejaring. Karena apa? Karena sebetulnya keberhasilan itu, peluang itu selalu ada di luar. Maka keberanian kita membuka jendela pergaulan kita adalah bagian daripada keberhasilan itu. Maka itulah yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. yang memberikan wawasan kepada bagaimana menjadi, terutama saya sebagai seorang guru, menjadi guru yang inovatif dan bisa kolaborasi. Karena memang itu seperti yang dikatakan bahwa menjadi modal bagi kita agar kita bisa berhasil di kemudian hari. Dan satu yang bisa saya tangkap tadi, yang paling utama bahwa guru itu jangan memaksakan bahwa siswa sesuai dengan keinginan kita, tapi jadikanlah siswa itu menjadi generasi-generasi yang akan hebat di masa depannya. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pemateri hebat kita kali ini, dan kita akan mulai ke sesi tanya jawab ya, Prof ya. Mangga. Iya, ini kita sudah masuk beberapa pertanyaan dari para peserta kita. Saya akan coba bacakan, Prof ya. Yep. Ini terkait pertanyaannya mungkin bisa di. Iya, ini dari Pak Lukmanul Hakim sendiri, izin bertanya, Prof, bagaimana atau cara atau metode yang sederhana dan efektif agar pembelajaran STEM ini dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dihubungkan dengan kondisi pandemi saat ini? Ya, satu-satu dulu ya, Prof ya. Atau beberapa saja biar saya menjawabnya sekaligus. Oh iya, siap. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana cara atau metode yang sederhana dan efektif agar pembelajaran STEM ini bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang dihubungkan dengan kondisi pandemi COVID saat ini. Pertanyaan yang kedua, ini dari Ibu Neng. Assalamualaikum, izin bertanya Prof, ada yang jiwa kewirausahanya tinggi, tapi mandeknya di modal. Kira-kira adakah jurus jitu untuk menghadapi problem tersebut? Jadi ini jiwa kewirausahanya tinggi Prof nih, tapi mandeknya adalah di modal. Ya, mungkin untuk sementara Prof kita baru menemukan 2 pertanyaan dulu, nanti kita akan buka sesi ini ya dari bertanya langsung. Ya, mangga Prof. Mangga. Untuk Pak Lukman, terima kasih Pak Lukman ya pertanyaannya. Tadi kebetulan tadi saya juga mencoba men-share contoh ya, contoh dari metode STEM ya, di mana tadi kalau boleh saya lihat yang itu yang bioteknologi ya Pak Lukman. Di situ ada tentu saja metodenya yang cocok yaitu PJBL pakainya ya, yaitu project based learning. Apalagi kalau project based learning itu jadi banyak bekerja di luar ya, di luar sekolah ya, di luar kelas gitu. Pertama itu yang berkaitan dengan pandemi ya. Yang kedua tadi STEM dikaitkan, jadi kalau contohnya perlu saya share lagi nggak ya? Tadi yang itu yang sudah presenter itu. Ya, silakan Ibu, sudah dijadikan presenter. Oke. Nah ini ya, kebetulan ini topiknya tentang bioteknologi dan bisa misalkan contohnya membuat yogurt ya. Nah ini bisa dibuat Bapak ke siswa, diberikan
PJBL ya proyeknya misalkan pembuatan produk bioteknologi tradisional mungkin ya kalau untuk siswa ya nggak mungkin yang modern ya. Jadi misalkan supaya pemikirannya berkembang jangan tentukan misalkan buat produknya misalkan yogurt atau buat produknya tempe atau buat produknya jangan kita tentukan, tapi berikan kebebasan kepada siswa ya untuk memilih produk tersebut. Kemudian juga berikan apa namanya di sini misalkan bagaimana cara membuat fermentornya supaya optimal ya untuk yogurt supaya akan tidak cepat basi dan sebagainya. Kemudian artnya juga kan masing-masing dia punya ya. Nah, tentu kemudian matematikanya. Jadi ketika kita memberikan tadi yang seperti Prof sampaikan itu merdeka belajar atau memberikan banyak kebebasan berpikir dan juga terbuka dan juga tadi disarankan bahwa gurunya itu juga harus terbuka juga ya menerima ide-ide proyeknya dari siswa. Itu adalah kita sudah memberikan pembelajaran atau menumbuhkan jiwa entrepreneur sebetulnya di situ. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk ini tadi apa berkaitannya dengan modal, sepertinya mungkin ini Prof Ruli yang lebih tepat menjawab ya, Prof Ruli saja deh yang KUKM. Beliau banyak jalan untuk memberikan ide ini. Silakan. Atau mohon maaf, Pak Lukman masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Iya, baik. Terima kasih Pak Lukman. Sama-sama. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Tadi mungkin ini Prof Ruli yang lebih kayaknya punya banyak ini ya, punya banyak pengalaman tentang Prof ya. Silakan Prof. Apa? Terus ngomong apa lagi? Halo. Ya, halo Prof. Ini ada yang bertanya Prof. Katanya gini Prof. Mohon izin bertanya. Saya jiwa usahanya. Tapi kendalanya di modal. Nah, mungkin apa yang bisa menjadi saran atau masukan bagi penanya tersebut, Prof? Begini, itu mah klasik lah tahun 70-an orang jadi begini ya. Tadi tentang pembelajaran Ibu Popi itu tentang bagus tentang apa? Membuat apa Bu? Membuat yogurt. Bioteknologi. Bioteknologi apa tadi tuh? Yogurt. Nah, ini bagus sekali. Jadi kalau dulu belajar biologi itu sampai membuat yogurtnya, kalau ada nilai wirausaha di dalamnya adalah bagaimana yogurt itu menjadi sesuatu yang bisa diperjualbelikan hingga siswa itu bukan hanya bisa membuat tapi bisa juga menjual. Itu adalah penerapannya. Itu memang tidak biasa. Jualan dagang gitu ya. Saya kira itu mindset masyarakat di masa lalu yang harus dirubah. Nah, itu adalah ciri daripada pembelajaran entrepreneurship atau pembelajaran merdeka. Sekarang Prof soalnya masalah modal. Ini sebetulnya begini. Tadi saya katakan bahwa kita tidak mungkin mengerjakan sendiri. Kita punya ide, kita punya fasilitas, kita punya hal sendiri. Itu kan bisa kolaborasi. Yang saya katakan tadi kolaborasi dengan orang-orang yang punya modal. Ada orang punya modal tapi tidak punya ide, kita punya ide. Nah, itulah pentingnya kolaborasi. Kooperatif itu di situ. Ya. Kemudian yang kedua, kalau yang dimaksud ada permodalan dalam artian yang sangat teknis, sebetulnya pemerintah sudah membuka seluas-luasnya untuk dukungan pembiayaan. Bagian daripada komisaris utama di PT PMN, sebetulnya itu adalah
pembiayaan yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu para pengusaha-pengusaha, terutama kelompok wanita yang mau memulai usahanya. Tapi kemudian ada juga modal dari perbankan melalui KUR, yang saat ini bunganya hanya 6%, atau dengan sistem syariah begitu. Nah, jadi demikian untuk koperasi saat ini. Koperasi sudah ada banyak, cuman barangkali informasi yang keliru dan, nah ini kalau di Sukabumi kemarin, saya ini ironis ini, agak tahu saja deh. Jadi PNM sebagai pembiayaan masyarakat bawah itu di beberapa daerah itu ditentang. Justru anehnya itu di Sukabumi paling tinggi ya, agak tahu saja itu penentangan justru di Sukabumi. Ini lucu, Sukabumi dan sebagian Cianjur dan Garut daerah selatan sistemnya tidak Islami. Ini lucu karena apa? PNM itu selain saya komisaris utamanya, ada komisaris yang lain yang baru diangkat kemarin juga orang Cisaat begitu ya. Tetapi Dewan Syariahnya dari 3 orang itu 2 orang orang Sukabumi begitu, Pak Profesor Didin Habibuddin sama Pak Sapi Antonio. Itu dua-duanya orang Sukabumi gitu. Jadi tapi di publik itu dikembangkan itu riba lah, ini Bang Emok lah segala macam. Padahal itu adalah programnya pemerintah untuk membantu program Mekar. Tapi di beberapa daerah dan sebagian Cianjur itu diganggu oleh kelompok-kelompok yang melemahkan PNM. Padahal itu PNM itu adalah tadi program pemerintah dan yang membinanya pun anak-anak muda, perempuan. Jadi banyak sekali fitnahan-fitnahan yang dikembangkan dari daerah tertentu yang menyebabkan PNM itu dibenci. Ini sebetulnya membutuhkan pembiayaan, tapi di sisi lain kita membutuhkan pembiayaan, tapi di satu sisi yang lain adalah melemahkan banyak program pemerintah yang pada dasarnya membantu pembiayaan para pelaku usaha. Begitu ya, cukup ya? Iya, siap. Baik, terima kasih. Saya belum asal juga ini soalnya nih ya. Nanti dengan Prof Popi saja teruskan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, ya. Pak Lukman atau Pak Hendra ya, Pak Hendra, maaf Pak Hendra ya moderatornya ya. Ya, boleh saya tambahkan sedikit aja ya. Untuk siapa Bu tadi ya yang apa? Bu siapa? Neng Sri. Bu Neng Ya. Sri, kalau sekarang itu sebetulnya banyak para muda ya, entrepreneur muda yang sudah banyak memberikan inspirasi untuk peserta didik kita sebetulnya ya. Kalau arahnya sudah ke praktek mau bisnis ya. Itu tuh bisa sekarang tuh banyak bisnis yang open PO dulu gitu ya. Jadi tidak perlu modal besar ya, ataupun bahkan bisa juga tidak bermodal karena kan open PO itu harus bisa masuk dulu uang baru kita order gitu kan. Nah, bisa juga seperti itu gitu. Jadi sebetulnya jiwa entrepreneur itu tidak hanya berkaitan dengan bisnis saja, memang berkaitan bagaimana kita berpikir kreatif. Kalau misalkan jiwa usahanya sudah ada, tapi tidak punya modal, nah itu sebetulnya dia belum sepenuhnya menjadi seorang yang jiwa entrepreneurnya belum muncul semua, karena dia tidak mencoba mencarikan jalan bagaimana sih tanpa modal gitu. Harusnya bisa begitu. Ya mungkin salah satu contohnya adalah itu seperti itu. Sekarang banyak bisa berbisnis itu dengan PO ya, sistemnya ya, open PO dulu gitu. Baru nanti setelah itu masuk, baru dan itu resikonya juga tidak besar ya, tidak akan rugi besar karena kita tidak
tidak menggunakan modal. Kita hanya memang ini pertama ada dukungan belief ya, kepercayaan orang itu terhadap kita sebagai entrepreneur, kemudian juga komunikasi, kemudian koneksi. Nah, itu kan itu adalah aspek entrepreneur juga. Itu harus dipuk. Bagaimana cara berbicaranya meyakinkan orang, bagaimana dia menciptakan produknya yang berkualitas dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu ya, Bu Neng, yang bisa saya tambahkan. Karena waktu mungkin bagaimana Pak Hendra? Ya, siap Pak Lukman. Ya baiklah Ibu pemateri kita kali ini kayaknya kita sudah jam 15.26 Bu ya. Ya, iya. Alhamdulillah sudah kita mendekati di akhir-akhir pertemuan kita kali ini. Mungkin ada closing statement dari Prof. Popi untuk kegiatan kali ini. Silakan Ibu. Ya, untuk Bapak dan Ibu guru yang luar biasa ya, tentu saja saya berharap Bapak dan Ibu terus tidak luntur ya, di mana Bapak dan Ibu sudah selama ini sudah bersabar mengajar ya, dan juga bekerja untuk siswa demi kualitas dan siswa kita, dan selalu berupaya keras demi mengembangkan cara berpikir siswa kita yang inovatif, kreatif, begitu ya. Jadi tentu saja hal itu saya berharap Bapak dan Ibu tidak pernah bosan, ya, tidak pernah bosan untuk menambah atau mencari ilmu di luar dari rutinitas Bapak dan Ibu sebagai guru dalam mengajar. Mungkin itu, Pak Hendra. Ya. Siap, Prof. Pak Hendra, barangkali ada yang mau disampaikan oleh Pak Lalan? Iya, mangga Pak Lalan, kita punya waktu beberapa menit lagi. Halo, Pak Lalan. Iya, tapi kendala di jaringan ya, Pak Lalan. Inilah teknologi ya. Iya, siap, Prof. Ya. Halo, Pak Lalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak, suaranya Pak Kuping, Pak Lukman, Pak Swanten, Perbadas. Jelas Pak. Jelas Pak, jelas Mangga aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat bahagia dan bangga sekali karena para narasumber ini adalah para pakar pendidikan dan juga para pakar dalam inovasi pembelajaran, karena beliau adalah guru besar semua, dan ini adalah bagian yang sangat tidak kami lupakan. Untuk itu kami terima kasih kepada Prof. Popi dan juga kepada Prof. Ruli yang sudah menyempatkan waktu dalam kesibukannya bisa bergabung dengan kami. Dengan mohon maaf berbagai hal teknis mungkin kami masih perlu dibenahi. Yang pertama mungkin kami ingin menyampaikan terima kasih Bu Haji, Prof. Popi. Ya, itu sangat bermakna sekali ya kalau itu diterapkan, metode pembelajaran dengan STEM, penilaiannya dengan HOTS, itu sangat dua hal itu yang sangat membahagiakan siswa. Tapi kadang-kadang memang di lapangan ya kendala juga dengan sistem kurikulum kita juga kayaknya belum bisa mengaitkan STEM sama HOTS kepada pemproses kurikulum pembelajaran kita. Mudah-mudahan nanti sudah normal dari COVID kita bisa masuk, dan ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya Bu, Prof. Kembali nanti. Dan juga terima kasih kepada Prof. Ruli yang ini senior kami di Sukabumi, beliau dulu dengan kami. Ya. Sama-sama berjuang dan
inilah mungkin bisa kami gambarkan hikmah semua. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Ruli, terima kasih kepada Prof. Popi. Mudah-mudahan bermakna buat kita semua. MGMP Biologi berbagi dan bermakna. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Lukman, Kang Hendra mangga dilajeng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Oh, punten, Hendra, punten, Ya, sakedap, mohon, ya. punten. Ini kebetulan di Unpas itu kan ada magister matematika, ya. Ya, Jadi betul. tolong sampaikan kepada teman-temannya yang mau melanjutkan ya, karena kita juga memang salah satu kewajiban kita, apalagi yang sudah dapat sertifikasi itu meningkatkan kualifikasi kita, gitu ya. Ya. Jadi titip barangkali ada guru-guru matematika, teman-teman dari Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini peserta webinar. Jadi kami mengundang Bapak dan Ibu guru untuk bisa bergabung di Magister Pendidikan Matematika Unpas. Ya, hatur nuhun Pak Hendra. Ya, sami-sami Prof. Sami-sami Bu Haji, sami-sami. Ya, Bapak Ibu, insya Allah kegiatan kita kali ini sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Haji Ruli Indrawan, MSI. Beliau sebagai Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang sudah menyempatkan untuk hadir di kegiatan kami. Walaupun ada kendala, tapi beliau dengan luar biasa ya mencoba terus dan akhirnya bisa tampil bersama kita. Dan tak lupa juga kepada Prof. Dr. Haja R. Popi Yaniyawati MPD, beliau sebagai Ketua Magister Pendidikan Matematika Pasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas nama panitia MBB, Bu Haji. Sami-sami. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kegiatan yang lain. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia MBB, kemudian rekan-rekan dari afiliasi IGI, ada Teh Umi, kemudian Pak Adrian, kemudian juga rekan-rekan yang lain dari MBB berbagi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari para pemateri hebat kita kali ini bisa kita terapkan di lapangan, apalagi kita sebagai guru, bahwa kita menyiapkan generasi di masa depan yang tentunya berbeda dengan generasi kita pada saat kita kemarin atau masih masa kecil kita hidup ya. Kita menyiapkan materi yang generasi-generasi yang benar-benar harus bisa bertahan di masa depan. Saya sebagai moderator, kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Lukman. Salam. Terima kasih kepada Pak Hendra Ruman yang sudah memandu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada semua panitia yang sudah mendukung acara ini. Dan wabil khusus terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa yang sudah menyampaikan pencerahannya kepada kami. Saya atas nama host, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin kalau